Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Pakaya, Prodi Pendidikan Matematika Universitas Pohuwato. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana perkembangan matematika dari kurikulum ke kurikulum untuk memenuhi tugas dari problematika pembelajaran matematika. Jadi baik, langsung saja pada pembahasan. Untuk perkembangan matematika dari kurikulum ke kurikulum, kita ketahui bersama ini terjadi beberapa pembaruan. Jadi di setiap kurikulum sesuai dengan perkembangan zaman. Untuk keberadaan matematika di dalam kurikulum turut berkembang seiring perkembangan kurikulum yang berjalan. Muatan dan prinsip dalam pembelajaran matematika disesuaikan dengan tuntunan dan tujuan pendidikan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Ini dimulai dari kurikulum tahun 1968. Sebagaimana Suryadi mengemukakan bahwa kurikulum pada tahun 1968 itu lebih menguatkan pada hafalan yang sifatnya mekanis daripada pengertian. Kemudian pembelajaran program berhitung kurang memperhatikan aspek kontinuitas dengan jenjang selanjutnya serta keterkaitannya dengan kehidupan. Kemudian pembelajaran yang dilakukan yang memberikan motivasi dan kurang menumbuhkan rasa ingin tahu. Kemudian ada lagi kurikulum tahun 1975. Pada tahun 1975 ini, matematika modern mulai masuk pada kurikulum nasional. Jadi pada tahun 1975 ini mungkin sudah lebih meluas lagi. Yaitu kurikulum 1975 menurut Rusfendi, matematika modern tersebut memiliki karakteristik sebagai berikut. Jadi yang pertama, terjadi pergeseran dari pengajaran yang lebih menekankan pada hafalan ke pengajaran yang mengutamakan pengertian. Kemudian berikutnya, soal-soal yang diberikan lebih diutamakan yang bersifat pemecahan masalah daripada yang bersifat rutin. Kemudian ada kesinambungan dalam penyajian bahan ajar antar sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Kemudian terdapat penekanan kepada struktur dan program pengajaran pada matematika modern lebih memperhatikan adanya keberagaman antara siswa. Kemudian lanjut pada perkembangan kurikulum pada tahun 1994. Terjadi lagi perubahan terhadap kurikulum pendidikan sekolah mulai dari tingkat SD sampai pada tingkat SMU. Pada bagian matematika terdapat beberapa perubahan baik dari sisi materi maupun pengajarannya. Jadi sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kurikulum ini berubah pada proses pemaparan materinya maupun sistem pengajarannya, seperti itu. Pada tahun 1994 ini sebagai langkah penyempurnaan pada kurikulum 1994 terjadi sejumlah reduksi serta restrukturisasi materi bahan ajar sehingga muncul kurikulum 1994 ini. Sebagai contoh, beberapa bagian dari pokok bahasan himpunan di SLTP dihilangkan dan pengantar teori graf di SMU juga dihilangkan. Jadi pada tahun kurikulum 1994 ini ada beberapa materi yang memang sudah dihilangkan dari tingkat sekolah, baik di tingkat SMP maupun itu tingkat SMA. Selain itu, terdapat juga perubahan-perubahan kecil dan penyusunan kembali urutan penyajian untuk pokok-pokok bahasan materi tertentu. Kemudian lanjut, ada lagi kurikulum tahun 2002. Pada tahun 2002 ini, Pusat Kurikulum mengeluarkan dokumen kurikulum baru yang disebut kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi ini biasa kita kenal dengan singkatan KBK. Kemudian KBK ini lebih menekankan pada pembelajaran matematika pada pengembangan kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir logis, kritis dan kreatif, serta kemampuan mengkomunikasikan gagasan secara matematis. Jadi seiring perkembangannya kurikulum, jadi semakin banyak hal yang ditekankan para siswa untuk dikuasai. Jadi ini terjadi
pada tahun 2002 ini lebih meluas lagi untuk penerapan kurikulum, terutama khususnya kurikulum pada matematika. Selanjutnya itu ada kurikulum tahun 2006. Setelah 2002 masuk lagi pembaruan pada tahun 2006. Tahun 2006 menjadi awal diberlakukannya KTSP. Jadi KTSP itu adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kemudian pembelajaran matematika di sekolah pada era KTSP menurut Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006 bertujuan agar siswa memiliki kemampuan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu memahami konsep matematika, menjelaskan keterkaitan antar konsep, dan mengaplikasikan konsep atau algoritma secara luas, akurat, efisien, dan tepat dalam pemecahan masalah. Kemudian yang kedua, menggunakan penalaran pada pola dan sifat, melakukan manipulasi matematika dalam membuat generalisasi dan menyusun bukti atau menjelaskan gagasan dalam pernyataan matematika. Kemudian yang terakhir yaitu memecahkan masalah yang meliputi kemampuan memahami masalah, merancang model matematika, menyelesaikan model, dan menafsirkan solusi yang diperoleh. Jadi di setiap perubahan pembaruan kurikulum itu ada beberapa target yang harus dicapai oleh siswa, dan ini merupakan tugas dari guru bahwa bagaimana yang telah ditetapkan pada kurikulum ini akan bisa diaplikasikan pada siswa tersebut dan mudah terterima dan mudah dipahami oleh siswa tersebut. Untuk selanjutnya itu kita masuk pada kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum 2013. Jadi kurikulum 2013 ini kurikulum sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Jadi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar peserta, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kemudian adapun tujuan kurikulum 2013 ini secara spesifik tercantum dalam Permendikbud nomor 69 tahun 2013, yaitu kurikulum 2013 ini bertujuan untuk mempersiapkan manusia agar lebih memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif, dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban dunia. Jadi di 2013 ini ada lagi beberapa poin yang ditambahkan sebagai target untuk pencapaian siswa. Jadi diharapkan ini dapat diaplikasikan, dapat diterapkan dalam pembelajaran matematika. Jadi sekian dari saya penjelasan singkat mengenai perkembangan perkembangan kurikulum matematika dari kurikulum ke kurikulum. Jadi sekian dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.